Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muswiratun dengan NIM 17140086 dari kelas PGMIA 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan mengenai bab 2 pada proposal penelitian saya yang berjudul meningkatkan keterampilan menemukan ide pokok paragraf melalui penerapan cooperative learning tipe T-Party pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4A min 13 Blitar. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai bab 2 pada proposal saya akan menjelaskan sekilas mengenai latar belakang saya yang saya tulis agar kita tuh mengetahui sinkron atau tidak sinkronnya akan bab 2 yang saya tulis dengan latar belakang dan judul yang saya pakai. Latar belakang menurut teoritis yaitu pemaparan atau deskripsi permasalahan yang sedang terjadi, di mana peneliti mengemukakan fakta yang sedang terjadi dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga tampak jelas adanya kesenjangan permasalahan yang menuntut untuk segera diatasi atau dipecahkan. Nah, dalam latar belakang yang saya tulis juga memuat mengenai permasalahan atau kondisi yang ada dan yang sedang dihadapi pada sekolah tersebut, di mana hal itu merupakan sasaran penelitian serta adanya alasan-alasan pertimbangan alternatif dalam pemecahan permasalahan yang terjadi pada sekolah tersebut. Dalam latar belakang saya memuat beberapa bahasan. Di antaranya ada beberapa pengertian-pengertian seperti pengertian bahasa Indonesia, ide pokok paragraf, terus keterampilan menemukan ide pokok paragraf. Nah, pengertian ini secara garis besarnya. Kemudian bahasan berikutnya adalah bukti hasil wawancara saya dengan guru kelas 4A min 13 Blitar. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya adalah latar belakang pengambilan penelitian, latar belakang atau asal muasal kenapa saya itu mengambil penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah alasan teoritis pemilihan model cooperative learning tipe T-Party pada pemecahan masalah. Di sini alasan mengapa saya mengambil model penerapan cooperative learning tipe T-Party pada penyelesaian masalah atau problem yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Dari judul dan latar belakang yang telah saya paparkan sekilas tadi, pada bab 2 akan menjelaskan lebih rinci mengenai latar belakang yang tadi saya paparkan. Nah, pada bab 2 saya memaparkan 3 topik pembahasan. Di dalamnya saya memuat 3 topik pembahasan. Yang pertama mengenai pembahasan mengenai cooperative learning tipe T-Party. Yang nomor 2 pembahasan mengenai keterampilan menemukan ide pokok paragraf. Yang nomor 3 adalah pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu adalah pembahasan mengenai cooperative learning tipe T-Party. Nah, pada pembahasan topik yang pertama saya memuat 3 pembahasan. Yang pertama pengertian cooperative learning. Yang nomor 2 pengertian T-Party. Yang nomor 3 kelebihan dan kekurangan T-Party. Yang nomor 4 adalah langkah-langkah penerapan cooperative learning tipe T-Party. Kita bahas yang pertama mengenai pembahasan pengertian cooperative learning. Cooperative learning sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah pengertian cooperative learning. Kemudian untuk pembahasan yang kedua mengenai pengertian T-Party. Nah, T-Party sendiri merupakan bagian dari cooperative learning yang dikembangkan oleh Anita Lee. Nah, kenapa dinamakan T-Party? Karena siswa saling berhadapan baik membentuk lingkaran maupun berjajar
seperti sekelompok orang yang sedang pesta minum teh. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan tea party. Nah, kelebihan tea party sendiri adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi dengan singkat dan teratur, serta memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi pada peserta didik. Untuk yang kedua, kelebihannya adalah meningkatkan pemahaman, berpikir cepat, minat baca siswa, dan informasi mengenai materi tersebut. Adapun kekurangan dari tea party adalah membutuhkan pemahaman dan minat baca yang tinggi, sehingga kadang kurang diminati siswa. Di samping itu juga membutuhkan latihan dalam melakukan pembelajaran menggunakan tea party ini, sehingga siswa akan terbiasa menggunakan tea party. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai langkah-langkah penerapan cooperative learning tipe tea party. Yang pertama, ada 5 langkah. Yang pertama adalah peserta didik membentuk lingkaran atau 2 baris dengan peserta didik yang saling berhadapan satu sama lain. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah guru mengajukan sebuah pertanyaan. Ini pada bidang mata pelajaran terserah ya. Kalau dalam hal ini berarti pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah peserta didik mendiskusikan jawaban dengan peserta didik yang ada di hadapannya. Seperti itu. Kemudian langkah yang keempat adalah setelah 1 menit, barisan terluar atau lingkaran terluar bergerak searah jarum jam. Sehingga setiap siswa itu akan berhadapan dengan pasangan yang baru lagi. Seperti itu. Kemudian langkah yang kelima adalah guru mengajukan pertanyaan kedua untuk didiskusikan, dan itu akan dilakukan terus-menerus sampai siswa itu dapat mengeksplorasi atau mengemukakan apa yang ada di pikirannya mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk topik pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan menemukan ide pokok paragraf. Nah, di dalamnya itu memuat mengenai pengertian keterampilan, pengertian ide pokok, kemudian pengertian paragraf, pengertian jenis-jenis paragraf, unsur-unsur paragraf, dan yang terakhir adalah cara menemukan ide pokok paragraf. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai pengertian keterampilan sendiri. Keterampilan adalah kemampuan untuk menemukan pola tingkah laku yang kompleks dan terstruktur secara mulus sesuai dengan keadaan untuk mencapai tujuan tertentu. Keterampilan tidak hanya gerakan motorik, tetapi juga perwujudan fungsi-fungsi mental yang bersifat kognitif. Itu adalah garis besar pengertian keterampilan. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua mengenai pengertian ide pokok. Ide pokok adalah intisari dari bacaan. Nah, di dalam satu paragraf yang baik terdapat satu kalimat utama yang berisi di dalamnya sebuah ide pokok dan terdapat kalimat penjelas ataupun pikiran penjelas yang merupakan penjabaran dari ide pokok itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai pengertian paragraf. Paragraf sendiri merupakan satu kesatuan dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Kemudian yang nomor 4, pembahasan yang keempat adalah jenis-jenis paragraf. Di dalam jenis-jenis paragraf terdapat 2 pembahasan. Yang pertama adalah paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Yang nomor 2 adalah paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Kemudian masuk pembahasan yang kelima, yaitu unsur-unsur paragraf. Di dalam pembahasan yang kelima ini ada 5 poin. Yang pertama adalah unsur paragraf transisi, kemudian kalimat utama, kalimat pengembang, dan yang terakhir adalah kalimat penegas.
Kemudian pembahasan yang keenam adalah cara menemukan ide pokok paragraf. Membaca dengan seksama keseluruhan bacaan dalam paragraf. Selanjutnya, menemukan kalimat utama yang menjadi pokok kalimat penting di dalam paragraf tersebut, dan disitulah letak dari ide pokoknya. Dan yang terakhir, dan langkah yang terakhir adalah merumuskan ide pokok paragraf tersebut dengan bahasa pemahamannya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk topik pembahasan yang ketiga, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam topik pembahasan ketiga ini ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua adalah fungsi dan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah ruang lingkup bahasa Indonesia. Oke, kita kupas yang pertama, yaitu mengenai pengertian mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita yang kita gunakan. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua mata pelajaran. Karena apa? Dengan berbahasalah guru dapat menyalurkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi kepada siswa, atau sebaliknya, sehingga siswa dapat menerimanya dengan baik. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu pembahasan mengenai fungsi dan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan mengungkapkan pikiran dan perasaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya, yaitu sebagai sarana komunikasi, sarana berpikir atau bernalar, kemudian sarana persatuan dan sarana kebudayaan. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ruang lingkup bahasa Indonesia terdapat 4. Yang pertama mengenai mendengarkan, berbicara, membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, demikian pemaparan bab 2 proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.